Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini Miss akan mereview pelajaran Pendidikan Agama Islam materi perilaku terpuji, bersih dan sehat, dan kisah Nabi Ishak dan Yakub alaihi salam. Baik, kita bahas materi yang pertama, yaitu perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Ya, perilaku terpuji adalah perbuatan baik yang disukai Allah dan disukai semua orang. Perilaku atau akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang disukai dan dipuji banyak orang. Mau tahu contoh akhlak terpuji? Oke, banyak sekali contoh akhlak terpuji. Di antaranya ialah yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sesama anggota keluarga. Ya, yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Dan 4, saling menyayangi sesama manusia. Masih banyak contoh akhlak terpuji yang lain. Ya, di antaranya kerjasama dan tolong menolong dan hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman, banyak melakukan akhlak terpuji adalah jadi anak yang soleh. Yuk, kita berlomba menjadi anak soleh. Adapun contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ialah berbicara dengan sopan dan baik. Tidak boleh berbicara keras atau berteriak kepada orang tua. Nah, yang kedua, patuh pada perintahnya. Nah, jika kita diperintahkan kebaikan, kita harus segera melaksanakan. Tidak boleh menunda-nunda. Yang ketiga, mendengarkan nasihatnya. Nah, jika kita dinasihati, kita harus mendengarkan dan melaksanakan. Nah, yang keempat, mengucapkan salam atau mencium tangannya jika ingin pergi atau berangkat ke sekolah. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, contoh hormat dan patuh kepada guru yang pertama ialah memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Ya, ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, kita harus mendengarkan dengan baik. Tidak boleh bercanda ataupun bermain. Nah, yang kedua, berbicara dengan baik dan sopan. Yang ketiga, jika bertemu, mengucapkan salam dan mencium tangannya. Dan yang keempat, jika ingin bertanya, mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, adapun perilaku terpuji lainnya ialah kerjasama dan tolong-menolong. Teman-teman, masih ingatkah arti kerjasama? Ya, apa itu kerjasama ya? Ya, betul. Kerjasama ialah saling membantu satu sama lain atau meringankan beban orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, tolong-menolong dilakukan untuk siapa saja yang membutuhkan. Menolong artinya membantu orang lain dan meringankan beban orang lain. Tentu, tolong-menolong juga dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih atau meminta imbalan. Orang yang suka menolong akan disayangi banyak orang. Nah, tolong-menolong tidak boleh dilakukan dalam kejahatan. Ya,
contoh tolong menolong yang tidak dibolehkan adalah memberi contekan saat ujian sekolah, membantu teman membolos sekolah, membantu teman berkelahi. Semua perbuatan itu termasuk kejahatan ya teman-teman. Jadi tidak boleh kita ikuti. Justru sebaliknya, contoh menolong yang dalam kebaikan adalah memberi sedekah kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan masih banyak lagi tolong menolong dan sehat. Rasulullah SAW bersabda, "At-thahuru syatrul iman," rawahu Muslim. Kebersihan merupakan salah satu juz atau bagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersih dan sehat. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita harus mampu menjaga keduanya, hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman, bagaimana ya cara kita menjaga hidup bersih dan sehat? Ya, yang pertama ialah perilaku hidup bersih di rumah. Kebersihan rumah harus kita jaga agar tidak menjadi sarang penyakit. Lantai harus disapu setiap hari, halaman rumah juga harus bersih. Letakkanlah barang sesuai tempatnya. Jangan menaruh sepatu sembarangan. Pakaian yang kotor harus segera dicuci agar tidak menjadi sarang penyakit. Perilaku yang kedua ialah menjaga kebersihan di sekolah. Perilaku hidup bersih di sekolah. Nah, di kelasmu ada piket kan? Ya, siswa yang piket bertugas menjaga kebersihan kelas, menyapu lantai, membersihkan meja, kursi, dan menghapus papan tulis. Oke, perilaku yang ketiga ialah perilaku mencintai hidup bersih. Orang yang mencintai hidup bersih biasanya suka menjaga kebersihan tubuhnya, suka menjaga kebersihan pakaiannya, suka menjaga kebersihan rumahnya, selalu mengerjakan tugas piket di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak mencoret-coret dinding rumah atau sekolah. Nah, mudah untuk dilakukan kan teman-teman? Ayo kita biasakan diri hidup bersih dan sehat. Lakukan sekarang juga ya, dan ajak teman-teman kita untuk hidup bersih. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memelihara lingkungan? Nah, agar lingkungan tetap bersih, kita harus menjaga lingkungan. Nah, biasanya di lingkungan ada kegiatan kerja bakti. Nah, dengan kerja bakti akan tercipta lingkungan yang bersih. Lingkungan yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, yang kedua, memperbanyak tanaman di lingkungan. Tanaman dapat berupa pepohonan maupun tanaman bunga. Nah, selanjutnya buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, tidak merusak lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah ke sungai atau tidak membakar hutan dan tidak menebang pohon. Memulai dengan mencuci tangan, duduk yang tenang, dan berdoa. Doa dibaca sebelum dan sesudah makan. Mengapa sebelum makan kita harus berdoa? Karena berdoa sebelum makan itu sangat penting agar makanan yang diberkahi Allah, yang kita makan diberkahi oleh Allah. Makanan yang diberkahi oleh Allah akan menjadikan tubuh kita sehat dan kuat. Jadi jangan lupa berdoa sebelum makan ya. Yuk kita baca doa makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, selanjutnya doa sesudah makan. Yuk kita baca bersama-sama. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum dan telah menjadikan kami orang-orang Islam. Nah, teman-teman, doa ada juga ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Nah, selesai berdoa, setelah makan, cucilah tangan kita, bereskan meja makan, cuci piring dan sendok yang kita pakai. Ishak alaihissalam dan Yakub alaihissalam. Teman-teman masih ingatkah dengan kisah Nabi Ishak alaihissalam dan Yakub alaihissalam? Siapakah ayah dari Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam? Oke, mari kita bahas terlebih dahulu. Ya, sebelum kita membahas kisah Nabi Yakub dan Ishak alaihissalam, yuk kita lihat silsilahnya. Ya, Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri, Siti Hajar dan Siti Sarah. Ya, dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim mempunyai atau dikaruniai seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Nah, sedangkan dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ishak. Ya, pada saat Nabi Ishak dilahirkan, Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. Sedangkan Siti Sarah berusia 90 tahun. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ishak alaihissalam lahir dengan selamat. Ya, Ishak artinya tertawa. Nabi Ishak menikah dengan Rifqah dan dikaruniai 20 anak, yaitu Ish dan Yakub. Ya, Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan pribadi yang ramah. Umatnya hidup rukun dan damai. Nah, Allah mengangkat Nabi Ishak sebagai Rasul untuk melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan sebagai pribadi yang ramah. Ya, Nabi Ishak wafat dalam usia 180 tahun. Ya, karena sikap ramah Nabi Ishak alaihissalam membuat masyarakat hidupnya damai. Mereka hidup rukun, tentram dan sejahtera, saling membantu satu sama lain, saling menghormati dan menghargai, tidak ada permusuhan di antara mereka. Selanjutnya, kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Salah satu putra Nabi Yakub diangkat menjadi Rasul adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal tampan dan berakhlak mulia. Ya, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam disebut Israel. Kenapa ya disebut Israel? Karena Israel artinya berjalan di waktu malam. Waktu itu ketika Nabi Yakub berpindah ke Padang Aram atas perintah ibunya. Ya, Padang Aram di Babilonia. Beliau menempuh perjalanan di malam hari dan istirahat di siang hari. Oleh karena itu, anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel.
semua yang diucapkan oleh manusia. Allah melihat perbuatan manusia. Dan jujur adalah bukti keimanan seseorang. Orang yang beriman harus bersikap jujur. Jujur juga termasuk akhlak yang terpuji. Orang yang jujur memiliki akhlak yang mulia. Ya, demikianlah pembahasan hari ini. Semoga kita semua dapat meneladani kisah Nabi Yakub dan Nabi Ishak alaihissalam, meneladani sifatnya dan dapat membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa kaum Nabi Yakub disebut dengan Israel? Dan sebutkan 2 putra Nabi Ibrahim yang menjadi rasul. Jawablah pertanyaan ini dengan cepat dan tepat ya teman-teman.